Sobat Satya, Sobat Koprol Iklim, dan Eureka Women Lovers. Kembali lagi di podcast Sustainable Future Talk. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang mana dia merupakan presidium dari Partai Hijau Indonesia. Ketebak dong kita bakal bicara soal apa? Soal partai, soal politik, dan juga lingkungan hidup. Perkenalkan, ini dia Gus Roy atau dengan nama asli Nur Rasyid Murtado. Selamat siang Gus. Siang, Mas. Sehat banget. Aman perjalanan dari Aman. Dari mana? Nggak aman nggak sampai sini. Oh iya benar juga ya. Benar. Jadi gimana nih Gus Roy? Berarti kan ada panggilan Gusnya ini berarti lekat banget dengan santri berarti gitu ya. Latar belakang yang dari santri khususnya NU, betul? Ya, betul. Berarti memang tumbuh dari kalangan NU gitu ya? Ya. Boleh cerita nggak soal Partai Hijau ini nih, apa sih, beneran partai politik kah dia ini? Boleh langsung cerita? Ya, partai itu partai beneran, bukan kelompok pengajian. Oh, pengajian. Partai beneran dan kita punya target untuk bisa terlibat dalam national election 2029. 2029. Target itu. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa lolos. Catat 2029. Ya, harus milih itu. Betul. Kalau sampai lolos harus milih itu. Kalau enggak nanti saya fatwa haram. Wah, siap-siap nih. Enggak bercanda itu. Tapi intinya kami partai beneran dan strukturnya juga struktur partai, orientasi politiknya juga sebagai partai. Kami punya program kaderisasi. Kami punya agenda utamanya intervensi struktural. Intervensi struktural itu artinya kami enggak hanya ingin ngeritik di pinggiran atau di luar gerbang, tapi ingin terlibat di dalam dan dalam merumuskan, mendefinisikan dan mengatur tata kelola republik ini. Nah, betul tuh. Secara struktural berarti ingin berada di dalam, mengubah dari dalam. Itu kan banyak kata-kata seperti itu yang sering digaungkan oleh netizen gitu ya. Jangan hanya mengkritik, coba ubah dari dalam gitu ya. Jadi Partai Hijau ini hadir untuk mencoba intervensi dari dalam struktur itu sendiri ya, terutama untuk bisa tembus ke parlemen. Betul, seperti itu. Nah, hijaunya ini kan berarti merepresentasikan lingkungan seutuhnya gitu ya. Ya. Tidak ada hijau-hijau yang lain karena kan kita tahu yang lain boleh, saya kan boleh. Yang lain juga hijau Islam. Oh iya betul. Jadi ini ya, lingkungan dan Islam ini sama-sama. Ya, sama-sama hijau. Kalau Islam harus hijau. Harus juga harus hijau. Semua harus hijau, catat. Nah, sejarahnya tuh gimana sih si Partai Hijau ini? Pendirinya, terus apa yang bedain dia dengan partai-partai lain? Kalau sejarahnya secara singkat ini Mas ya. Nanti kalau nggak singkat nanti lama ya. Nggak apa-apa. Masih lama. Secara singkat itu pasti kita tahu nggak bisa dilepaskan dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup. WALHI, betul. Salah satu organisasi masyarakat sipil NGO yang punya concern di isu lingkungan. Dulu mereka bikin blok politik yang memberi mandat bagi anggota WALHI untuk melakukan intervensi di pemerintahan ya. Melalui politik. Makanya dulu yang saya baca ya, ada tugas dari beberapa orang untuk terlibat untuk mendorong perspektif hijau dalam politik di Indonesia. Maka ada blok politiknya segala. Terus ada Sarekat Hijau. Terus tahun 2012 kawan-kawan ini deklarasi dari beberapa unsur ya, banyak sekali, terutama dari para aktivis lingkungan. Ada Khalid Muhammad kalau Anda pernah dengar namanya, dan yang lain-lain tentu saja enggak saya sebut satu-satu, banyak sekali. Terus saya sendiri jadi anggota tahun 2014. Oh iya. Jadi setelah 2012 saya itu daftar jadi anggota, menyerahkan KTP dan tidak aktif. Sampai tahun 2021 ada obrolan untuk kongres dan menghidupkan mesin partai, dan alhamdulillah sekarang udah mulai running, udah mulai jalan, dan udah banyak anak-anak muda yang daftar menjadi anggota dan kader kami. Sudah banyak tuh kadernya sekarang. Udah banyak. Makanya tinggal Mas nih, nanti setelah wawancara saya kasih om lah. Oh siap jadi anggota kita semua yang di sini ya. Siap. Berarti kader-kadernya itu dari mana aja, kalangan apapun bisa gabung. Betul, dari kalangan, tapi sebagian besar yang menarik ini orang kan terutama melihat Partai Hijau ini partai aktivis, terutama yang aktif di
gerakan lingkungan, Betul. dan akan bayangkan pasti akan yang dicari itu aktivis-aktivis lingkungan. Ternyata enggak juga. Baik, ada mahasiswa, ada petani, ada buruh, ada pengusaha kecil ya di sektor makanan gitu, yang punya concern dengan politik hijau dan lain sebagainya. Artinya nggak melulu aktivis ya, karena selama ini identik nanti partai kader, terus partai apalagi basisnya teman-teman lingkungan yang aktif di isu lingkungan pasti nanti aktivis lingkungan semua gitu. Enggak juga. Banyak di luar circle saya selama ini ternyata punya minat dan menunggu-nunggu ada partai hijau di Indonesia. Begitu. Berarti memang sejak kemunculannya terus memulai istilahnya berkampanye dan mensosialisasikan ke masyarakat itu Iya. sangat diterima dengan baik ya. Alhamdulillah. Bahkan di luar dari kalangan teman-teman aktivis sendiri. Iya. Begitu ya. Artinya ada aktivis juga banyak, tapi komposisinya kalau kami hitung malah justru bukan circle yang biasanya kan circle kita ini kan lo kenalin enggak, ternyata nyambung kita kan. Kalau masih di circle sendiri itu pertanda bahwa kita itu enggak berkembang menurut saya. Betul sekali. Karena untuk menggerakkan massa itu kan ya nggak bisa hanya di lingkaran kita sendiri, kita harus melibatkan mereka, kita harus bisa mampu meyakini mereka juga begitu ya. Nah, kalau yang aku tahu nih Partai Hijau tuh udah banyak di luar negeri. Itu Partai Hijau Indonesia ini punya role model nggak sih dari luar negeri? Sempat studi bandingkah atau emang punya hubungan buat ya semacam tukar ilmu pengetahuan begitu? Iya, kalau studi banding pernah ada beberapa kader yang ikut studi banding. Kami berjejaring, kami disatukan oleh visi politik yang sama, cuman tidak ada pusat ya, nggak ada epicentrumnya. Apakah yang di pusat di Jerman, apakah di Australia, apa di New Zealand, nggak juga. Semuanya menjadi bagian penting dari perubahan politik hijau di dunia ya, dalam konteks lanskap gerakan lingkungan dunia gitu. Meskipun begitu mungkin punya corak yang nggak persis sama. Kalau saling belajar tentu iya gitu. Kemarin juga ada pertemuan di Korea, ada perwakilan dari Indonesia juga berangkat ke sana. Global Green Leaders, mereka bertemu, saling berbagi pengalaman di wilayah masing-masing, terus kemudian juga membangun gagasan-gagasan baru ya, taktik dan strategi baru bagaimana politik hijau ini bisa diterima. Karena saya kira politik yang bawa ide itu rumit ya di dalam konteks lanskap politik nasional kita. Entah itu hijau atau yang enggak ya, pokoknya yang bawa ide itu sulit sekali karena selama ini yang dijual dalam politik nasional kita itu kan figur, figur sebagian besar ya menjual figur, bukan gagasan gitu ya. Mereka yang sudah biasa ada di televisi, yang biasa ada di pemerintahan sendiri begitu, yang pasang-pasang baliho seperti itu ya. Misalnya PKB kalau nggak, mohon maaf ya. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Tapi kalau nggak ada nama besar Gus Dur sulit dijual. Atau basis kulturalnya NU. Yang diikat itu kan karena punya cultural background yang sama ya. Sama-sama Nahdlatul Ulama, sama-sama santri. Ya itu kesadaran itu. Terus apalagi P3 juga pengikatnya adalah cultural background tadi itu, sama-sama kultur Islam gitu. Tapi mungkin P3 lebih luas ya, nggak hanya orang yang backgroundnya santri di kampung kayak saya, tapi juga mungkin santri kota bisa terlibat. Atau PDIP itu kan ini jadi ngomongin partai lain nggak apa ini? Nggak apa-apa. Ya. Kalau PDIP kan perbedaannya pembanding ya. Kalau PDIP nggak ada Soekarno sulit. Tanpa nama besar Soekarno, saya kira bahkan Megawati juga nggak akan sebesar ini tanpa nama besar Soekarno. Itu yang mungkin bedakan kami dan partai yang lain ya. Terus yang lainnya lagi, kami tumbuh dari bawah. Kami nggak ada satu ikatan apapun dengan faksi-faksi oligarki hari ini. Dan kami tumbuh dari bawah dan murni emang menjadi bagian perjuangan gerakan lingkungan dari aktivis lingkungan. Dan juga orang-orang yang resah dengan krisis iklim. Betul itu. Keresahan kita semua para makanya aktivis. Kalau anda semua yang resah dengan krisis iklim, segera isi form pendaftaran. Siap. Ini sekali promo ya.
Nggak apa-apa, gratis kok kita buat promo. Nah itu dari emang beda banget sih buat kalau yang aku lihat ya dari partai-partai sebelumnya yang menonjolkan figur penokohan gitu. Kalau Partai Hijau datang dengan ide-ide tentang lingkungan, dan uniknya nggak ada ini ya, nggak ada pimpinan partai satu orang gitu ya, adanya presidium. Ya, Presidium. sementara ini begitu. Yang kami sepakati setelah kongres pertama kemarin di Caringin, di Bogor ya, Caringin itu di Bogor, itu memang menjadi presidium, tapi belum tuh final akan begitu. Artinya karena juga kebutuhan elektoral itu harus ada ketua, sekretaris, sekjen, dan bendahara. Bisa jadi juga akan berubah bentuk ya. Tapi yang paling penting intinya presidium atau ketua, sekretaris, bendahara, apa singkatannya? Ketua, SS, apa itu? KSB. Ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Apakah bentuknya itu atau tetap presidiumnya? Intinya kita mau menekankan bahwa partai ini demokratik, egaliter. Semua orang penting di dalam organisasi ini semua didengarkan. Gak ada keputusan harus sangat sentralistik ya, yang nggak bisa digugat. Misalnya kita kan sering dengar Bu Mega misalnya ngomong ini hak prerogatif ketua partai loh gitu loh. Nah itu nggak ada itu. Menurut kami meskipun saya yang ada di Presidium Nasional, kita nggak boleh ada begitu. Nggak boleh ada mutlak-mutlakan begitu. Kalaupun nanti ada ketua nanti harus tetap menjalankan keputusan organisasi, terutama yang ada di komite sentral misalnya. Atau kepengurusan pusat, sekretariat nasional. Jadi udah diputuskan ya ketua yang menjalankan itu. Dan ketua bisa diinterupsi kalau dia membuat agenda di luar keputusan bersama. Jadi kayak tugas ketua itu mengkoordinasikan kerja-kerja organisasi, menghidupkan dia yang menjalankan mesin partai, bertanggung jawab kepada anggota di sekretariat nasional, ada evaluasinya, dan dia juga bisa menegur kayak monitoring evaluasi gitu. Iya benar. Ada mekanisme check and balance juga gitu. Jadi soal cara aja tadi itu Mas, menurut saya ya. Nggak tahu yang lain, nanti ada yang anggota yang kok begitu Gus Roy ya, sorry itu saya. Oke. Yang saya pahami begitu. Benar. Kalau bicara lingkungan hidup nih Gus, ada ini nggak sih secara personal ya, ada keresahan sendiri nggak? Terutama kan Gus Roy nih dari kalangan santri gitu kan, sebagai seorang santri NU dan pendiri ini juga pesantren ekologi, aku lupa namanya, Miskat Al Anwar, ya itu di Bogor. Benar. Nah itu ada keresahan apa sih sehingga pada akhirnya bisa memutuskan untuk berjuang melalui membangun pesantren itu? Sebentar, kalau mau minum boleh? Boleh, silakan. Haus coy. Iya. Saya punya pengalaman personal yang cukup unik sebenarnya. Wow, seru nih. Unik buat saya ya. Fun fact gitu buat saya, tapi nggak tahu buat yang lain. Saya ini sebenarnya nggak terlalu ngerti juga dengan isu lingkungan pada awalnya. Mungkin juga yang lain juga begitu ya. Saya merasa bahwa Islam rahmatan alamin itu dalam konteks beragama saya menjadi good muslim, ya puasa, sholat, terutama syukur-syukur bisa sholat berjamaah. Yang ngajar ngaji saya anggap dunia udah cukup lah, udah selesai gitu. Saya udah merasa menjalani hidup sebaik-baiknya. Tapi belakangan makin lama saya refleksikan kembali pengalaman waktu saya kecil itu. Ibu saya, ayah saya, terutama ayah saya, karena ayah saya ini, saya bukan lahir dari keluarga pesantren yang sangat besar ya. Ayah saya ini seorang kiai yang memang mengajarkan tafsir ya. Beliau ngaji kitab tafsir itu dari masjid ke masjid keliling-keliling dan kitab fikih gitu. Nah saya itu salah satu anak dari sekian saudara itu yang paling dekat menurut saya ya, karena sering diajak ayah saya untuk ngaji. Nah ayah saya itu sering setiap menutup ngaji kitab itu, teks-teks klasik itu selalu mengingatkan zaman akhir, rajin sholat ya, dunia sudah zaman akhir. Terus nanti saya agak gede dikirim ke pesantren di sahabat ayah saya, itu juga ngomong begitu, zaman wis akhir gitu, eling ya zaman wis akhir, zaman sudah akhir gitu. Namanya anak kecil mas, saya ini nakal gitu kan, nanya ke ibu saya zaman akhir kayaknya dari zamannya Nabi Muhammad udah ngomong zaman akhir sampai sekarang nggak akhir-akhir nih, jangan-jangan dibohongin gitu. Betul. Dulu pertanyaan saya begitu itu, jangan-jangan dibohongin nggak akhir-akhir.
Malah ditunggu-tungguin. Betul. Nah, waktu saya gede, makin gede tahun 2008, 2009 saya mulai belajar tentang apa itu reforma agraria, apa itu keadaan iklim, baru di situ. Tahun 2010 mungkin saya merasa agak lengkap pemahaman saya. Dan seterusnya sampai sekarang ya. Semakin lama saya semakin sadar, Mas Eki. Oh ya, jangan-jangan yang diomongin ibu saya kontekstual gitu. Ayah saya ngomong berkali-kali di masjid, di majelis taklim waktu ngajar ngaji kitab kuning itu, jangan-jangan bener nih gitu. Ini bener-bener the end of history ini gitu. Kalau nggak kita selamatkan iklim kita hari ini gitu. Jangan-jangan beneran kita mau kiamat. Itu pengalaman personal saya, Mas. Ternyata semakin gede, semakin saya gelisah, semakin resah, dan butuh solusi gitu. Hampir 1 dekade saya terlibat dalam gerakan lingkungan, baik berjejaring dengan kawan-kawan yang sudah kita kenal ya, koalisi masyarakat sipil itu, ataupun dengan ormas-ormas gerakan massa rakyat ya, yang lebih luas itu. Saya terlibat, tapi kok kayaknya nggak bisa deh. Kita harus punya visi mengambil alih negara dalam tanda kutip ya, yang legal, demokratis. Kayaknya perlu deh ada pikiran sampai ke sana gitu. Pikiran, langkah, taktik dan strategi sampai ke sana gitu. Tentu saja nggak sederhana, nggak mudah. Pertanyaannya misalnya kalau dari dalam lu mau ngapain lo? Mau kerja sama PDIP gitu. Mau kerja sama Golkar kan gitu-gitu itu pertanyaannya. Gitu. Orang selalu membayangkan terus kita punya partai terus besok langsung menang gitu kan. Nah itu kan juga keliru gitu. Tapi bahwa kendaraan ini penting, Mas Eki. Jadi resah, pasti sangat resah. Semakin tua saya semakin resah. Apalagi sekarang punya anak, Mas. Maksudnya punya anak kecil ya, bayi usia 3 tahun. Semakin resah saya itu. Kadang pergi ke masjid resah saya, Mas. Bukan gitu. Malah tenang ya. AC-nya gede-gedean soalnya dia di masjid. Oke. Jadi kepikiran buat gimana masa depan yang akan terjadi buat anaknya pasti gitu. Jadi awalnya yang hanya memahami agama secara personal, rajin sholat, rajin ngaji, tetapi kemudian ada wawasan baru yang datang. Ternyata akhir zaman tuh ternyata ini loh, ternyata bisa kelihatan dari krisis iklim, krisis tanda-tandanya kelihatan itu. Jadi akhirnya mulai tergerak dari situ, mulai punya kesadaran soal krisis iklim. Unik sih, masalahnya kalau yang aku tahu jarang-jarang banyak tokoh agama, kiai atau seperti ulama itu yang punya pandangan tentang lingkungan hidup dalam setiap ceramahnya begitu. Masih ya kurang populer lah kalau bisa dibilang. Jadi Gus Roy ini salah satu yang cukup dikenal lah oleh banyak kalangan masyarakat bahwa untuk menjaga lingkungan hidup tuh tidak terpisahkan dari agama, tetap terpisahkan dari ajaran-ajaran Islam. Kayaknya enggak, Mas, kalau cukup dikenal, Mas. Oh enggak, kurang dikenal. Mungkin yang kenal cuma sekitar kita. Makanya itu juga keresahan yang lain. Saya sebenarnya itu gitu. Panggilan saya itu menulis aja gitu ya, mengajar gitu ya. Tapi belakangan memang juga mikir ya, terutama kayak bikin podcast begini menarik ya, atau apa caranya biar ide-ide kita ini bisa sampai gitu. Jadi kalau kita ngomongin skalanya kecil loh, Mas, skala yang saya lakukan itu dibandingkan dengan ustadz yang ngomong isu yang lain ya. Yes. Itu yang saya juga kepikiran gimana ya caranya. Kayaknya emang harus mau nggak mau media sosial harus dikerjakan dengan baik. Apa itu isu lingkungan kan orang nggak ngerti gitu loh. Dan saya kira juga banyak ustadz yang nggak ngerti itu karena informasinya nggak sampai. Bukan mereka itu nggak peduli ya. Saya pikir juga enggak ini. Tapi karena nggak sampai nggak peduli, nggak ngerti wawasannya, nggak ngerti pengetahuan itu kan nggak peduli. Kayak tadi saya sebut rahmatan alamin tuh. Belakangan juga orang menghargai orang lain dah cukup dianggap rahmatan alamin gitu. Terus spektrum dari rahmat dan alamin tadi itu kan luas sekali. Iya. Alamin itu artinya kan yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Jadi seluruh jagat raya ini gitu, yang kelihatan dan yang kelihatan, yang harus kita selamatkan. Jadi menurut saya karena gagasannya nggak sampai. Nah saya sendiri kegelisahan yang lain tuh Pak Seki.
Iya ya, kayaknya nggak hanya nulis saja ya harusnya. Bener. Atau harusnya nggak ngomong dengan kita sendiri gitu. Yang Mas Egi, saya ini kan sudah sama-sama ngerti ya gitu. Mestinya itu menjamah orang-orang atau merangkul, mengajak orang-orang yang di luar circle kita. Itu yang saya sebenarnya gelisah. Apa perlu kita bikin TikTok? Nah, gitu. Perlu banget, perlu. 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 Kalau bisa Itu isinya harus yang dipikirin. agak-agak joget-joget. Wah, nanti kayak Prabowo saya. Iya. Gus Gemoy ya. Bahaya itu. Aduh. Oke, kalau untuk harapannya nih bersama PHI, gimana sih strategi berikutnya buat bisa masuk ke parlemen di 2029? Roadmap-nya sedang kita bangun. Harapannya tentu saja melambung tinggi. Seperti kata Soekarno ya, cita-cita harus tinggi setinggi langit, kalau jatuh di antara bintang-bintang. Padahal cita-cita kalau terlalu tinggi, kalau jatuhnya juga sakit gitu ya. Iya sih. Malah makin sakit kalau Nah makin itu. tinggi. Nah tapi saya optimis dengan partai ini. Satu, nuansa praktik berpolitik ya sudah baik menurut saya. Kalau bahasa Islamnya sudah siratal mustaqim, Iya, sudah lurus ini. jalan yang lurus. Kita butuh figur, tidak butuh elit. Nah, butuh figur ya. Tadi kan saya bilang kalau hanya gagasan tidak cukup, butuh figur ya. Dua-duanya harus dikerjakan secara simultan. Nah di partai sudah kami bicarakan. Dan praktik berpolitiknya egaliter. Presidium bisa diinterupsi. Saya bikin statement gitu ya. Dalam tanda kutip ya, itu bisa diadili gitu. Saya pernah dibikinkan satu forum. Kenapa saya bikin statement dan nggak konsultasi dulu, nggak ngobrol dulu dengan tim di dalam itu? Karena saya ngomong spontan aja gitu ya. Spontan tapi nggak uhui. Nggak spontan tapi nggak uhui. Akhirnya dibikin forum itu untuk mempertanyakan semacam Di sidang gitu ya? Iya di sidang, klarifikasi ideologis, klarifikasi taktik politik itu. Saya terima dan nggak ada masalah. Saya merasa ya itu baik bagi praktek politik. Dan saya selalu menolak ini hak prerogatif ketua itu sangat bahaya sekali gitu. Ketua tadi saya bilang tugasnya itu menjalankan mesin partai. Syukur-syukur dia punya figur di masyarakat, nggak hanya di circle. Dia bisa menjembatani konflik antar kelompok di internal dan lain-lain. Tapi roadmapnya kita bangun mas. Salah satunya pendidikan kader. Jadi kalau Mas Egi daftar itu nanti ikut PHI 101, PHI 102, ikut pendidikan kader politik pertama dan ikut pendidikan kader politik kedua. Nah itu udah kita siapin. Kita harus jadi partai kader seperti PKS. Betul. Ada 2 partai kader mas di Indonesia. Apa tuh? Yang besar ya. Partai Komunis Indonesia, PKI yang sudah dibubarkan, dan PKS. Ini dua-duanya sangat besar. Dua-duanya partai kader. Yang lain-lainnya menurut saya bukan partai kader. Kecuali kami nih yang baru ya, ada partai hijau, ada partai buruh, saya kira juga partai kader mereka. Iya, benar, ada partai buruh juga. Nah, itu dari mekanisme dalam internal partai hijau tadi udah mencerminkan ini ya paling demokratis justru seperti itu ya. Harusnya anggota-anggota di bawah dapat akses untuk menginterupsi pimpinan gitu. Iya. Paling enggak menyampaikan pandangannya mas ya. Iya betul. Dan didengarkan. Nah, terus kalau ngomongin programnya nih apa aja nih dari Partai Hijau? Ada program-program yang spesifik atau secara nasional ingin dilakukan gitu? Program politiknya banyak, tapi saya terus terang ya nggak hafal satu-satu. Oke. Harus Mbak contohkan. Di websitenya bisa kita baca. Bisa. Kalau yang kami kerjakan hari ini, satu harus segera legal. Terus terang partai ini butuh proses untuk mendapatkan legalisasi itu. Betul. Ada beberapa taktik untuk mencapai itu sudah kita pikirkan, sudah kita kerjakan, kita pikirkan dan mulai dikerjakan. Yang kedua di divisi saya sendiri, saya terlibat dalam Pendipol, pendidikan politik. Meskipun saya presidium, di Pendipol ada koordinatornya, ada semacam ketua yang organize, yang menghandle, yang ngatur bagaimana Pokja ini bisa berjalan. Nah, saya ada di situ mendampingi mereka, merumuskan rencana-rencana belajar, menambah kader, dan ini juga kerjasama dengan Pokja-Pokja yang lain. Nah, ini yang sedang kami kerjakan. Misalnya, bisa nggak pendidikan kader itu segera dipercepat untuk menyongsong 2029 mas. Kita butuh, anggap aja ya, kotornya butuh 15.000 sampai 30.000 kader. Wow. Terus punya
punya kantor. Kan targetnya kan 75% provinsi, 50% kota kabupaten. Iya. Nah itu kan kita harus punya struktur kaki sampai ke bawah gitu. Nah ini yang kami kejar dan kami sedang mau nggak mau harus dikerjakan gitu. Yang satu lagi tadi kawan-kawan yang mengerjakan untuk legalisasi ini biar cepet gitu. Jadi kalau tadi saya bilang partai ya partai beneran, cuman kan butuh proses-proses tadi itu. Betul, ada hal yang harus benar-benar dilengkapi untuk registrasi untuk sekarang kami masih fokus itu untuk perluasan organisasi. Nah, itu kan untuk mencapai target apalagi untuk tembus parlemen 2029 itu kan butuh logistik besar tuh. Itu pendanaannya tuh seperti apa kalau Partai Hijau ini ya? Ya, pendanaannya minallah Mas, dari Allah. Dari Allah lewat orang-orang baik. Selama ini masih dari PT Mas, patungan. Oke, swadaya. Patungan kita dari swadaya. Jadi selama ini itulah ya, saya terutama dan kawan-kawan banyak yang terinspirasi dengan AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Dia melawan lawan-lawannya yang punya kekuatan ekonomi yang lebih besar gitu. Inilah kerja-kerja gagasan yang tidaknya berhenti di gagasan tapi menjadi praktik politik. Yang hilang menurut saya dalam pengalaman berorganisasi kita, entah itu yang di NGO maupun non NGO, itu punya gagasan besar tapi nggak berani melakukan praktek politiknya. Karena gagasan tadi itu harus dievaluasi dalam praktek politik gitu. Ada iuran, ada apa itu kolekan ya, apa itu patungan tadi. Tadi itu. Nah itu yang kita kerjakan. Simpatisan boleh menyumbang kami asalkan kita juga punya proses screening bahwa oh ini clean, bisa kita nyatakan clean and clear nih, nggak terkait dengan tambang-tambang misalnya gitu. Boleh nggak gitu? Kelas menengah menyumbang boleh dong. Pak Haji boleh dong. Selama ini kan uangnya buat nyumbang masjid doang gitu. Iya. Masjid lagi. Ya masjid udah bagus, rapat beli AC gitu. Nah, saya interupsi rusak lingkungan Pak Haji gitu. Terus gimana? Kasih Partai Hijau kira-kira begitu. Jadi selama ini masih itu Mas, dan selanjutnya dan nggak perlu kita bikin ribut ya. Kadang-kadang mungkin orang khawatir ini pendanaannya bagaimana? Kami punya satu standar untuk screening kira-kira kalau mau dapat hibah atau dapat bantuan sodakoh ya, infak atau apapun bentuknya yang diberikan untuk organisasi itu yang nggak ada kaitannya dengan agenda-agenda besar perusahaan lingkungan. Memang harus hati-hati, tapi juga nggak bisa bahwa partai butuh anggaran, itu butuh dana. Jadi harus melalui screening ketat ya, dulu ya. Screening. Soalnya nih ini borjus kecil dia nih. Dia punya usaha warung kopi misalnya gitu ya. Orang bilang dia kapitalis dong karena dia punya karyawan gitu kan. Oke lah, apa itu Friedrich Engels temannya Marx nyumbang juga gitu kan. Itu nggak ada masalah, yang penting punya kesadaran kelas, punya kesadaran politik hijaunya. Di situ udah nilainya sudah ada, kemauannya ada, ya. Dan bisa disalurkan melalui Partai Hijau untuk menggerakkan mesin politik gitu ya. Tapi sampai sejauh ini kami masih PT tadi, patungan. Siap, PT. Nah, angkat dari banyak sejarah tadi, banyak keresahan, terus juga target-target besar 2029. Kalau soal kegusaran Gus sendiri nih soal alam dan lingkungan Indonesia itu apa aja sih? Itu apakah memang relevan dengan Partai Hijau di masa sekarang? Apakah bakal laku? Yakin nggak? Laku atau enggak saya nggak tahu ya, tapi optimis tadi itu. Mudah-mudahan laku. Itu yang pertama. Yang kedua, relevan apa enggak? Sangat relevan. Malah menurut saya terlambat. Kita terlambat untuk punya Partai Hijau. Di banyak tempat, terutama di kawasan kapitalisme pusat, kita kan kapitalisme pinggiran ya, di Eropa, bahkan di epicentrum imperialisme global seperti Amerika, gitu. Gerakan hijaunya sudah, menurut saya, visi untuk mengintervensinya jauh lebih besar ya. Di Australia, di New Zealand juga dengan Partai Buruh mereka bikin koalisi permanen. Kemarin juga menangkan mendukung
Perdana Menteri. Iya, betul. Nah itu menurut saya kita justru malah terlambat, sangat relevan selama orang-orang muda ini diberi penjelasan yang baik tentang bahaya oligarki, 1% menguasai seluruh peranata hidup kita, kerusakan lingkungan, retakan metabolik, krisis iklim. Ya mereka akan sadar untuk menyelamatkan dunia dan kehidupan kita, mau nggak mau harus ada intervensi struktural. Intervensi struktural itu kan syarat, Mas. Nah syaratnya lagi untuk mencapai ke sana harus punya kendaraan alat politik, nah kendaraannya partai gitu. Nah yang kami siapkan juga kan bangun figur. Banyak orang muda, anak-anak pinter-pinter yang saya anggap bundir ya, baru di kelas. Sebenarnya mereka bisa meniti karir untuk lebih maju ya, untuk mikirin diri sendiri, tapi mereka ada yang masih PSD, ada yang aktif di kampung-kampung, ada yang kerja sambil ngurus partai. Saya punya rasa hormat yang besar buat mereka. Mungkin mereka lebih banyak kerja di saya sendiri gitu ya. Jadi saya hormat mereka, dan itu menunjukkan sebenarnya kalau gagasannya tapi sampai ke sana itu loh Mas. Podcastnya Mas Egi harus menyapa banyak mereka itu. Nah kalau untuk sampai ke sana itu yang kita pikirkan. Makanya saya sebenarnya optimis. Masalahnya gagasannya belum dibawa ke sana. Selama ini misalnya ya, kebencian antar agama yang dijual, nggak pernah dijelasin bahwa agama itu nggak benci loh, Kristen nggak benci Tionghoa, nggak benci ini. Di PHI sendiri satu aja yang saya sebut ada namanya Melisa misalnya. Saya mestinya orang seperti Melisa ini bisa di-endorse jadi figur partai, nggak hanya dia sebagai orang muda terpelajar yang hanya di XR misalnya, dia bagian dari XR, milik XR ya, tapi dia orang partai juga gitu. Saya diberi tugas untuk juga ikut majukan partai. Satu contoh, banyak contohnya itu. Saya bayangin begitu itu Mas Egi. Jadi beri tugas, dia ini terpelajar, minoritas kayaknya dia. Betul. Minoritas itu. Perempuan. Wah itu kan kayak Alexandria Octavio Cortez. Iya. Minoritas, kelas pekerja, terpelajar, berani gitu. Nah nggak hanya cukup dan Melisa, banyak yang lain. Kalau ada partai sebelah itu yang kabarnya suaranya dikatrol itu kan ya, hanya naruh orang yang good looking doang. Iya. Katanya partai anak muda. Katanya anak muda, tapi ternyata menjilat pantatnya orang tua gitu kan ya. Nah itu, nah kita nggak boleh begitu. Sekarang orang muda ini merasa ini ya, merasa hopeless melihat model-model begitu. Saya selalu bilang ke partai itu, hukum besi elektoral kita di Indonesia ini jahat sekali, brutal, jahat, menghalalkan segala cara, politik uang. Ada mentor politik saya di Indo Progress ya, senior saya yang sangat baik, selalu ngingetin, berulang kali telepon dia ngingetin, Gus Roy inget ya, saya senang itu. Jadi berteori dan berpraktek, kalian harus memajukan organisasi-organisasi gerakan rakyat gitu. Tapi jangan pernah kena suap, nggak boleh menyuap dan disuap gitu. Itu harus dipegang betul, jangan kena korupsi. Sekali begitu, orang nggak punya kepercayaan lagi pada kita. Terus percaya sama siapa lagi kan gitu. Iya. Ini yang sedang harus diperkuat. Kami jaga, kami ingatkan. Saya sendiri dalam forum-forum di PHI selalu mengingatkan, tidak pakai uang gitu. Dengan kekuatan pikiran dan gerakan kita mestinya bisa. Jangan pakai suap. Misalnya mau caleg gitu ya, ada kader kami mau caleg, 1 rupiah pun jangan bayar suap ke orang untuk milih kita gitu. Berarti apa? Mesin politiknya nggak jalan kalau begitu. Mesin politiknya dihidupin, kalian turun lapang, mendekati tetangga-tangga, ajak mereka baik-baik, kayak AOC gitu. Kalau Anda setuju dengan saya, besok pacarnya bisa nggak dibawa lagi gitu. Kita ketemu lagi minggu depan, nah, gitu-gitu loh. Betul. Kira-kira kalau saya bahasakan jangan sederhana begitu. Besok nambah orang ya, perluas, ketuk pintu, dukung kami gitu. Patungan uangnya dari uang PT-PT tadi itu. Betul. Nah ini ya mencoba untuk mengumpulkan massa dan juga dukungan dari cara-cara sederhana ya, dari cara-cara yang terkecil dulu, nggak yang ujuk-ujuk
300.000 pilih kita enggak. Iya, yang saya bayangin begitu. Jadi ngajak tetangga, majelis taklim, Orang-orang terdekat. iya betul. Betul di situ. Nah, ya Gus, kita sudah di penghujung Kayaknya podcast baru mulai kita. udah di penghujung aja kita. Iya, saya rasa sih ya. Oke, ya Lihat jam juga. siap. Jadi mungkin bisa kasih closing statement sedikit. Closing statementnya sederhana. Tadi itu kata kuncinya menurut saya menjual gagasan sulit. Karena itu butuh banyak orang muda terlibat dalam gerakan ini. Jangan takut, partai ini terbuka untuk siapa aja. Kami menolak elitisme, nggak boleh ada elit. Kalaupun nanti bentuknya ketua, sekretaris bendara, harus ada mekanisme kontrol yang sangat kuat gitu ya. Di internal partai, jangan ragu untuk bergabung. Kita butuh intervensi struktural, kita butuh mengubah lebih dari sekedar kritik di pinggiran gedung parlemen. Terima kasih. Ya, seperti itu guys. Jangan lupa untuk vote Partai Buruh, daftar dulu ya ke Partai Hijau. Untuk daftar ke Partai Hijau dan juga dukung gerakan-gerakan hijau lingkungan hidup supaya kita bisa mengintervensi kebijakan lingkungan hidup yang lebih adil melalui parlemen untuk 2029 nanti. Tapi ya, saya Egi, untuk kalian jangan lupa saksikan episode berikutnya untuk Sobat Satya, Sobat Kontrol Iklim, dan Eureka Women Lovers. Terima kasih. Oke, makasih.